Angin berbisik membawa aroma belerang yang khas. Kakak beradik itu, Ardi dan Rani, baru saja tiba di pos 6 Punuk Sapi setelah perjalanan melelahkan dari pos 5. Matahari sudah tenggelam, menyisakan warna jingga di ufuk barat. "Kita dirikan tenda di sini saja, Ran," kata Ardi sambil menjatuhkan carrier-nya. "Besok pagi kita lanjut ke puncak." Rani mengangguk, tapi sejak tadi hatinya terasa tidak nyaman. Ia merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik kabut tipis yang turun perlahan. Dan saat ia menoleh ke arah batu besar berbentuk punuk sapi, ia bersumpah melihat sesuatu bergerak di sana. Malam semakin larut, suara jangkrik dan angin menjadi satu-satunya teman mereka. Ardi dan Rani baru saja hendak merebus mie instan ketika tiba-tiba bruk, bruk, bruk. Suara langkah kaki, berat, banyak, teratur. Ardi langsung meraih senter dan menyorot keluar tenda. Tidak ada siapapun, hanya kabut dan bayangan batu. "Mungkin pendaki lain," bisik Rani. Ardi menggeleng pelan. Itu bukan langkah pendaki. Ia menatap ke arah kabut. Itu seperti barisan. Dan suara langkah itu semakin dekat. Langkah-langkah itu berhenti, tepat di depan tenda mereka. Sunyi, tidak ada suara angin, tidak ada jangkrik. Kemudian, suara napas panjang, berat, seperti makhluk besar yang berdiri tepat di luar tenda. Rani langsung menggigit jari menahan jerit. Ardi perlahan membuka sedikit resleting tenda. Dan ketika ia mengintip keluar, ia berharap seharusnya tidak pernah melihatnya. Di balik kabut tipis, Ardi melihat mereka. Banyak, berbaris rapi. Bukan manusia. Postur mereka terlalu besar, pundak lebar, dan dari kepala mereka menjulur sesuatu seperti moncong panjang. Mereka berdiri menghadap puncak, diam, tak bergerak. Lalu salah satu dari mereka perlahan menoleh. Bayangan itu menatap langsung ke arah tenda. Ardi bisa melihatnya dengan jelas sekarang. 2 titik merah menyala di wajah gelapnya. Makhluk itu mengendus udara, seperti mencium sesuatu, seperti mencium kehadiran manusia. Rani memegang lengan kakaknya dengan gemetar. "Kang, mereka lihat kita." Ardi belum sempat menjawab, karena saat itu juga ia mendengar sesuatu. Bukan di luar, tapi di dalam tenda. Suara napas itu sekarang terdengar sangat dekat, tepat di belakang mereka. Rani langsung membeku. Kang Ardi." Suaranya hampir tidak terdengar. "Ada yang megang pundak aku." Ardi langsung merasakan tubuhnya langsung dingin. Ia tidak berani menoleh. Di dalam tenda yang gelap, ia bisa merasakan sesuatu berdiri di belakang mereka. Dingin, sangat dingin. Dan baunya, bau belerang yang sangat kuat. Rani perlahan menunjuk dinding tenda. "Kang, lihat." Ardi menoleh. Di luar tenda, diterangi cahaya bulan yang samar, terlihat bayangan puluhan kaki. Kaki-kaki bengkok, dengan kuku panjang. Mereka berdiri mengelilingi tenda, mengepung, diam, seolah menunggu sesuatu. Lalu tiba-tiba, bruk, bruk, bruk. Barisan itu mulai berjalan lagi. Langkah kaki itu menjauh perlahan, satu persatu, menuju ke arah puncak. Kabut perlahan menelan mereka. Sementara di dalam tenda, Ardi dan Rani masih merasakan sesuatu berdiri di belakang mereka. Makhluk itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya bernafas, pelan, berat. Lalu tiba-tiba, napas itu hilang, seolah makhluk itu baru saja pergi. Saat fajar tiba, Ardi dan Rani langsung membereskan tenda. Mereka turun tanpa menoleh ke belakang. Di pos 5, mereka bertemu juru kunci tua yang menjaga warung kecil. "Mbok, tadi malam di pos 6 ada apa?" tanya Rani. Juru kunci itu terdiam lama. Pos 6 Punuk Sapi adalah batas dunia manusia dan dunia lelembut. Dia menatap mereka serius. "Kalian mendengar barisan, kan?" Ardi mengangguk pelan. "Itu pasukan penunggu gunung yang sedang berlatih." Rani menelan ludah. "Lalu siapa yang megang pundak aku?" Juru kunci itu tersenyum tipis. "Itu penjaga puncak." Ia menunduk sebentar lalu berbisik. "Ia memastikan kalian bukan pemusik." Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Lalu kenapa kami dibiarkan pergi?"
Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma belerang dari puncak Welirang. Dan bersama angin itu, Ardi kembali mendengar sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Suara napas panjang yang dulu terdengar di dalam tenda mereka.